Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis yang ke-102. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza waqafa al-ibadu lil hisabi jaa aqwamun wadi'i suyufihim ala riqabihim. Oke, cantik. Apabila nanti Allah hentikan manusia atau umat manusia untuk hisab, datang satu kumpulan daripada manusia yang meletakkan pedang-pedang mereka di pundak, yang pedang-pedang mereka di pundaknya masing-masing, taqturu daman, dengan keadaan darah menetes. Fasdahamu, maka dengan mereka-mereka tadi itu berjalan untuk menuju pintu gerbang surga. Fasdahamu ala abbabil jannah. Faqila man haula, siapakah gerangan kalian ini? Dijawab, asyuhada, mereka adalah di kalangan para syuhada. Kanu ahya marzukin, mereka adalah kumpulan yang hidup dan yang mendapatkan rezeki daripada Allah. Sumanada munadin, kemudian akan menyuruh seorang penyuruh, maksudnya di kalangan para malaikat, liyakum man ajruhu alallahi falyadkhulil jannah. Hendaklah bangkit berdiri seseorang yang kejaran pahalanya di sisi Allah untuk masuk pintu gerbang surga. Berikutnya, liyakum man ajruhu alallahi falyadkhulil jannah. Begitu lagi dipersilakan untuk bangkit kumpulan-kumpulan yang ganjaran pahalanya di sisi Allah untuk memasuki pintu gerbang surga. Maka ada yang bertanya, man alladzi ajruhu 'ala Allah? Siapakah orang-orang yang pahalanya ganjaran ibadahnya di sisi Allah? Siapa? Ajruhu 'ala Allah. Kan semuanya akan mendapatkan pahala daripada Allah. Tidak ada perbedaan. Sembahyangnya, puasanya, ibadahnya, zakatnya, zikirnya, tasbihnya. Tidak ada seorang pun yang terkecuali segala kegiatan ibadah dan juga segala kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan itu adalah Allah lah yang akan memberikan ganjaran dan balasannya. Tapi kenapa ada sebutan khusus kepada mereka ajruhu 'ala Allah, pahalanya ke atas Allah. Jadi Nabi kita menjawab yang dimasukkan dalam perkataan tadi itu dan yang dipersilakan untuk memasuki pintu-pintu gerbang surga, al-afuna anin nas, orang-orang yang memberikan keampunan dan kemaafan kepada orang lain. Qala sumanada asadisata, kemudian lagi diserukan untuk seruan yang ketiga, liyakum man ajruhu 'alallahi falyadkhulil jannah. Dipersilahkan bangkit masuk surga orang-orang yang ganjaran pahalanya di sisi Allah. Faqama kada wa kada alpan, maka bagilah sejumlah sekian ribu, maka dengan mereka dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Ini kumpulan yang teristimewa masuk surga bighairi hisab. Jangankan untuk masuk surga bighairi hisab, masuk Putra Jaya pun susah hari ini, masyaallah tabarakallah. Pusing-pusing kita kan sudah tak tahu jalan, disekat-sekat pula. Masya Allah tabarakallah. Bagilah luar kita nak datang ke masjid. Syukur tadi itu
Jadi kadang-kadang minta maaf muslimat ya, minta maaf. Kadang-kadang muslimat yang dikatakan al-jinsul latif, makhluk yang lembut, kadang-kadang lebih keras daripada laki-laki lagi. Tadi pagi kan kita kan tadi itu di laluan yang sama. Pagi tadi itu polis perempuan 2 orang. Jadi kata kami nak mau ke masjid, jalannya street ya, 2 sekatan depan. Katanya tak ada orang situ, encik kena pusing. Dia isyarat pusing macam tuh. 2 kali diminta tetap juga suruh pusing, 3 kali diminta tetap juga pusing. Katanya tak boleh lewat sini, nanti di depan disekat lagi. Tak apalah, tak ada orang buka, kita boleh buka sendiri. Tapi pada akhirnya dibagi juga. Nah sekarang tadi itu di tempat yang sama, polis yang sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin dia pun boleh cam kita. Orangnya penumpang yang sama. Ini yang hak pagi tadi, ini yang buat pasal pagi tadi itu. Tapi ternyata datang polis laki-laki. Jadi kita begitu ke masjid besi, akhirnya tuh dia bagi laluan. Itu yang saya katakan, kadang-kadang perempuan yang lembut tadi itu lebih keras daripada yang keras. Jadi perempuan tabiat jangan dirubah lah. Kalau memang perempuan itu lembut, jadi tunjukkan kelembutan, kebijakan, keramahan. Dan ini memang terbukti. Jadi dahulu kalau kita pada waktu masuk, jadi kita pilih. Jadi pada petugas immigration itu kita cari perempuan. Atau pada waktu nimbang barang misalnya. Jadi pada waktu kita check in kita cari perempuan. Sebab perempuan kadang-kadang banyak toleransinya. Lebih 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo tak kisah. Tapi perempuan sekarang keras nih. Kadang-kadang la ilaha illallah. Tanya, berapa hari di Malaysia? Biasalah 2 minggu. Kerja apa? Buat apa? Katakanlah ada kegiatan pada masa TP Hijrah. Katanya ada kad nih. Harus ada kad sebagai seorang profesional. Innalillah, kenapa buat masalah? Kan sekarang jobnya lagi bagi keluar lah, selesai masalah. Kenapa pertanyaan itu dari ini? Nampak seperti malaikat Ridwan saja tanya orang. Senang masuk ke dalam surga. Orang dah nak keluar dah. Ternyata di soal siasat seperti itu. Kembali kepada hadis tadi itu, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kumpulan tadi itu masuk surga bighairi hisab atas kebaikan apa saja. Al-afuna aninas. Dan ini yang susah. Memaafkan pada saat kita mampu bertindak. Kita tinggal pukul saja lagi. Kita tinggal bertindak saja lagi. Tinggal dengan keputusan yang muktamad. Tapi ternyata dengan kita mampu untuk mentoleransikan keadaan. Sehingga dengan kita, Masya Allah, tabarakallah, kalau secara terpaksa sekalipun, tetap surga besar pahalanya. Setelah dikejar sampai berjaya duduk atas dada musuh, tinggal tikam saja lagi. Ternyata si musuh tadi diludahinya. Dia ludahi. Kan ada baru-baru ini 2 orang syekh, perasaan 2 orang syekh. Satu syekh siapa? Yang anak dan yang bapak. Masya Allah, tabarakallah, kita tengok tampang orang tutup kelihatan. Kedua-duanya tadi itu kalau sabit kesalahan mereka, kesalahan satu menumbuk atau menampar polis, kemudian yang kedua meludahinya. Jadi dikatakan kalau sabit kesalahan itu akan dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Beludah. Sayyidina Ali tadi itu sudah duduk di atas musuh, diludahinya, terus kena muka beliau. Akhirnya dengan tidak pikir panjang, beliau lepaskan musuh tadi itu dan beliau bebaskan. Selamat kamu. Kenapa pada waktu ditanyakan kenapa tidak langsung disembelih saja, kenapa tidak langsung ditikam? Sebab kata beliau, kalau sebelumnya aku akan membunuhnya karena Allah, tapi kalau aku membunuh setelahnya itu berarti aku membunuhnya karena nafsu, karena keinginan. Jadi satu karena Allah, yang kedua geram. Sudahnya nak mati macam ini, tunggu 3 detik-detik untuk mampus saja lagi, ternyata masih melawan lagi. Itu kadang-kadang dengan seorang tidak akan bertindak secara wajar. Mungkin dengan kita pang, baru dimajikan. Yang pang tadi itu luahan rasa benci. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kadang-kadang dengan seseorang tadi itu kesalahannya tak besar mana, tapi karena sudah menyimpan rasa dendam yang sudah bertumpuk atau juga yang sudah terkompol,
akhirnya beraksi jahat, zalim, diktator seperti itu. Rupa-rupanya kumpulan orang yang mampu, al-afuna anin nas, yang memaafkan orang yang bersalah, yang memaafkan keruk-keruknya, staf-stafnya, ya tak apalah, asalkan jangan saban hari lah. Kalau sekali sebulan, sekali setahun tersilap buat kerja, atau juga seperti tadi itu kita tersalah ambil jalan, sepatutnya itu jalan satu halal saja. Jadi kalau kita jadi polis kah, ya bagilah ala kulli hal. Sebab kereta tak ada lampu merah. Untuk apa? Dengan kita tidak menggalakkan, mematahkan peraturan lalu lintas. Akan tapi kalau seandainya polisnya ada di situ pun, tengok sana kosong, samping nyampingmu juga kosong. Yang walaupun sudah ada sekatan, apa problemnya kalau kita bukakan sejenak, kemudian kita tuh balik. Alhamdulillah pelari pun juga tidak ada. Jadi saya simak dengan Haji, rupa-rupanya mereka sekarang berpusat dekat mahkamah. Jadi yang jogging tadi itu udah beda, yang lari itu udah beda, udah berpusat di situ. Itu ba'diyahnya. Jadi sembahyang itu kan ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Yang pardunya yang pusing-pusing tadi itu. Sekarang mereka lagi sedang senang aerobik di situ untuk melengkapi ibadah dengan ba'diyah daripada senam aerobiknya. Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya senam aerobik pun ada ba'diyahnya juga. Kembali al-afun adinas, mudah-mudahan kalau tidak, kalau tak boleh selama-lamanya pun sewaktu-waktulah. Mungkin kita dengan anak, mungkin kita dengan cucu, mungkin kita dengan teman, mungkin kita dengan tetangga, mungkin kita dengan sesiapa saja boleh memberikan kemaafan. Apalagi kalau pada saat dengan kita mampu untuk meluangkan rasa amarah kita, rasa geram dan juga rasa marah kita, terus orang tadi itu kita maafkan. Satu cincin mata permata yang cukup berharga diserahkan oleh Tuan Sultan kepada hamba saya, juga kepada pembantunya. Entah macam mana dengan batu utas yang berharga tadi itu sepatutnya dibuatkan cincin, ternyata terpecah dua. Ya Arhamar Rahimin, ini harganya tidak dapat dinilai dengan duit, terlampau mahal. Jadi dengan kemahalan yang kemuncak, jadi kata hamba saya tadi itu wal afina anin nas, dan golongan-golongan yang memaafkan orang ramai. Jadi kata Sultan, kata Raja, afautu angka, aku maafkan kamu. Wal qadhiminal ghaidha, orang yang dapat menahan marah. Qadhamtu ghaizi, aku tahan marah. Kan orang yang marah. Allahu Akbar. Tadi kan bersimbang dengan Haji, saya pun tak terpikir, saya terpikir, teringat, saya sudah sebut lama ada. Kan diantara daripada penggemar kuat tarikan Naqsabandiyah itu adalah Raja Perak. Kenapa tidak disenaraikan di situ pada kumpulan yang sesat? Dan ini jujur nih, sepatutnya pada urutan yang paling di atas di situ. Sebab beliau juga ikut. Tengok tak dalam rekaman kan, Raja Perak juga. Dengan kalau dengan Raja Muda Datuk Nazrin masih santai lagi, itu yang tua. Isyaratnya ala kulli hal, tapi aturlah ala kulli hal. Kenapa? Sepatutnya itu selepas dengan Hisam Kabandi, di bawahnya lagi Sultan Perak, Sultan yang sekarang ini tahu diri. Ubah saja kalau sentuh ke situ. Inilah lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak akan lagi aman, akan dibawa ke bukit aman. Waliyahzubillah. Nauzubillah, astagfirullahalazim. Kembali kepada pembicaraan kita, wal afuna aninnas, dan juga dengan kumpulan yang memaafkan. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Ada dalam satu cerita tidak beda. Yang pertama tadi itu ada satu benar saya cerita tadi itu apa? Cincin. Itu kadang-kadang dia masuknya tuh tidak ikut aturan. Kenapa? GPS saja subuh tadi nyanyong muslimat. Kata kita kona kiri disekat sama polis. Akhirnya kita pun straight. Lepas stres itu kita coba. Itulah manusia ini kadang-kadang dikalahkan sama alat.
Kita dah tahu betul, dah jalan ke rumah kita tuh hak street, polis dah bagi laluan tadi subuh. Jadi katanya itu di dalam kah kawan kita yang tukang jaga situ, iya dia bukakan laluan, kita pun lewat. Tinggal kona kanan saja lagi. Tapi GPS kadang pusing, katanya pusing. Akhirnya kita pun ikut pusing. Padahal rumah sudah nak nampak dah, surau sudah nak nampak dah. Itulah kenapa kita percaya dengan dia. Kata dia pusing. Selepas dia pusing, kita pun pusing daripada jalan belakang jolor. Katanya alamat rumah sebelah kiri. Tapi kita tak boleh turun. Senang banget. Akhirnya paksa sampai ke ujung sana. Patah balik, alhamdulillah. Itu cerita 10 menit yang terlambat tadi itu. Kau santu kaisi. Aku tahan kemarahanku. Jadi kata hamba saya, wal afina aninas, dan orang-orang yang memaafkan orang ramai. Kata raja, afautu anka, aku maafkan kamu. Pada kerugian dalam berapa juta. Jadi kata hamba saya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat-sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata raja, fa anta hurrun, aku bebaskan kamu karena Allah. Harus ada dalam kehidupan kita yang semacam itu, yang pada saat kita mampu untuk berbuat, mampu untuk bertindak, tapi kita tahan kemarahan kita agar tergolong dalam kumpulan yang disebutkan di dalam hadis masuk surga bighairi hisab. Ustaz Hamdan, ada di mana Ustaz Hamdan? Ini kita break pada pukul berapa? Pukul 9, 10, 10.30. 10.30 istirahat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-103. Ya Allah. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umairah. Qala dakhala ala Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Masuk datang berkunjung kepada Sayyidina Jabir beberapa orang daripada para sahabat. Pada masa sahabat-sahabat beliau tadi itu datang berkunjung, maka dengan Sayyidina Jabir qaddama alaihim khubzan wa khalan. Beliau sajikan roti dengan cuka. Roti dengan cuka. Bukan roti Arab, bukan kerip, bukan donat, bukan roti canai. Sekat roti dengan cuka. Ya cuka, bukan madu Arab, bukan madu Yaman, mahal. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Faqala kulu. Jadi kata beliau kepada para tamu, dijemput, dipersilakan, tafadhalu, dicicipin, bahasa sana dicicipin, dirasain, dicoba, dinikmati, dimakan. Itu maknanya dicicipin. Fadhalu. Monggo kata orang Sunda. Saya tak pandai bahasa Sunda. Qala kulu. Aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ni'mal idamul khaluq. Nikmat lauk pauk itu adalah cuka. Innahu halakun birrajul. Satu kebinasaan yang menimpa kepada seseorang atau pada seorang laki-laki yang pada saat sahabat-sahabatnya datang berkunjung, terus dia mensepelekan sesuatu yang ada di rumahnya untuk dihidangkan. Dan juga kebinasaan bagi kaum saat ketika memandang sinis sajian yang dihidangkan. Nah, dua. Tetamu dengan kita. Jadi Nabi kita bersabda, celaka atau binasalah seseorang yang pada saat datang dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya merasa sepele, tidak ada arti, tidak ada makna, sedikit makanan yang boleh dihidangkan kepada para tetamunya. Jangan sampai beranggapan, bertindak, berbuat semacam itu. Apa yang ada? Tak ada, kelah dengan air putih. Kalau ada juga dengan teh, alhamdulillah. Tak ada kue, tak kisah. Masya Allah, tabarakallah, apa adanya. Jadi mungkin istrika, mungkin kita pada waktu kita ke dapur, ternyata di dapur cadangan kita nak layan, tapi ternyata di dapur yang ada tidak lebih daripada mungkin ada minuman atau juga ada sedikit buah. Udahlah, alhamdulillah la kulli hal. Ada tembikai, udah kita keluarkan tembikai. Mana ada tembikai waktu subuh? Tembikai. Itu Nabi kita bersabda halal, binasa. Seseorang yang merasa sepele dengan sesuatu yang boleh disajikannya kepada para tetamu, dan juga binasa tetamu yang seketika memandang sinis, memandang rendah dan sedikit sajian yang apa adanya yang dihidangkan.
Mihon. Allahu Akbar. Kalau perut kita ini sudah subati dengan apa tadi disebut? Dengan mie. Dengan mie goreng tidak ada masalah. Tapi ada yang perut biasanya cuma hanya taunya 3 jenis masakan saja. Subuh taunya roti canai atau nasi lemak atau dengan nasi belau. Begitu masuk mihon atau juga behon, begitu masuk mie goreng. Tengah hari ceret beret, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi misalnya saja kalau biasa di rumah, biasa bukan pada waktu program, canainya ada, nasi lemaknya ada, ketuyan daripada ayamnya pun juga ada. Terus tersajikan dengan hidangan yang apa adanya. Binasa kumpulan yang seketika memandang sinis, rendah, hina, atau juga memandang apalah dengan sajian makanan yang sederhana seperti itu. Jadi tuan rumah jangan ada rasa segan-segannya untuk menyajikan apa saja sebagai hidangan hormat kepada para tetamu, dan juga dengan para tetamu jangan sampai merasa dihinakan dan jangan berpandangan sinis saat ketika kita disajikan dengan hidangan apa adanya. Maka dengan demikian ada titik temunya. Kita tuan rumah merasa seronok, dan juga dengan tetamu juga merasa bahagia. Dari sudut mana kebahagiaan kita? Yang pada saat teman kita tadi itu tidak terlalu berkira sangat. Dia alhamdulillah dia sajikan apa adanya, dan dengan kita pun juga merasa dihormati dan juga merasa dihargai, yang walaupun hanya dengan 1 botol air putih. Tetamu datang, kita tengok, ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan jus dah habis, makanan dah habis, keripap tidak ada, donat tak ada. Ya, karena kebetulan kita hidup membujang sekarang ini, istri kita tak ada, keluarga pun juga balik kampung, tinggal kita seorang saja. Yang ada tidak lebih daripada sebotol air mineral. Udah, ambil yang sebotol tadi itu, tuangkan. Nah, jadi dengan kita jangan merasa kecil, siapa tahu itu yang menjadi asbab memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena kita ada niat untuk ikram tetamu, untuk memuliakan dia. Alhamdulillah ada rambutan, bagi rambutan, keluarkan rambutannya. Alhamdulillah ada bagi cempada, keluarkan cempadanya. Alhamdulillah ada bagi tembikai, keluarkan tembikainya. Ya, yang kira-kira boleh dimakan lah. Kalau yang ada besi itu jangan. Itu berdosa pula. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis yang selanjutnya 104. Berkunjung semata-mata karena Allah. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayu abdin, siapa saja daripada seorang hamba zara akhan lahu billah, menziarahi saudaranya karena Allah, ke Muar, sebelah kiri Muar, ke sebelah kanan Tengkak, Tangkak, Tangkak, sebelah kanan. Lepas itu sananya lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lupa apa namanya situ. Apalagi ke sana daripada Tangkak tuh? Kan ada satu lagi. Gamat. Segamat. Kan jauh tuh, bukan dekat. Nyasar sampai ke Bacok. Sampai ke kedai lalat. Ada kedai lain gak yang dicari? Sampai situ. Maka dengan malaikat pun tanya, "Ci, ada pula apa di kedai lalat?" Lalat sudah tak dijual lagi di situ. Ngapa? Nah, hanya sakat jarak kawan. Di sini, iya di sini. Ada perlu apa? Tidak ada apa-apa. Urusan bisnis tak ada juga. Ada keperluan pribadi, nak minjam duit kah? Atau nak minta sokongan kah? Nak minta, dah. Jadi datang kemari itu apa saja. Saya tidak lebih daripada menziarahinya karena Allah. Jadi kata malaikat yang mencegat tadi itu, aku adalah utusan daripada Allah, nak bagi tahukan kepada awak, nak bagi tahukan kepada kamu, sebagaimana kau mencintainya karena Allah, Allah pun juga mencintaimu. Itu yang ziarah karena Allah.
Nah, nanti sekali-sekala lah muslimah datanglah ke Janda Baik. Kita bila aja program Janda Baik, insya Allah kita program sepanjang Ramadan. Tapi kita baca hadis, insya Allah Bapak propaganda dulu, promosi dulu. Jadi ya yang boleh alang-alik, yang tak nak bermalam di sana pun tak kisah. Sebab kalau bermalam semuanya pun tak boleh. Itu tempat kita mungkin boleh menampung kira-kira dalam 150-an, 200 lah kalau dibanyak-banyakkan. Kita akan berkampung sepanjang bulan Ramadan nanti insya Allah di Janda Baik, di Pondok Pesantren An-Nur. Pondok Pesantren An-Nur. Di samping yang masa dekat ini insya Allah kita ada program pada 30 hari bulan 5 nanti. Dalam 5 hari itu program daurah 5 hari, tapi itu kita diskusi berganti-ganti. Lepasnya itu nanti di sepanjang bulan Ramadan, dan saya bercadang untuk berlebaran berhari raya di sini untuk periwatan hadis musalsal yang hanya diriwayatkan pada hari raya puasa atau haji. Jadi ngapain ke Janda Baik? Malaikat tanya, ngapain lu susah-susah ke situ? Naik gunung pening kepala, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Kalau tak terbiasa pening. Masya Allah, tabarakallah. Tapi pening-pening kalau sampai ke atas bau mandi air sungai. Air terjun sedap, sejuk. Bunyi air malam-malam. Aman sekali. Insya Allah boleh tengok nanti beberapa waktu ke depan. Jadi malaikat cegat. Kata malaikat tanya bahasa Jakarta, bahasa Batak. Ngapain lu ke situ? Ngapain lu ke sana? Jadi kita kata tak ada apa-apanya, hanya setakat ziarah kawan-kawan saja yang berkampung di sini sepanjang bulan Ramadan. Jadi wa yaqulullahu tabaraka wa taala, ayu abdi, tidak ada daripada seorang hamba yang menziarahi saudaranya karena Allah, zar'akan lahu fillahi, dia akan disuruh antibata wa tabatlaka jannatu, bahagialah anda dan bahagialah kamu dengan anugerah surga yang Allah bagikan. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, abdi hambaku dia berziarah karena aku, ala yakirahu, aku yang memberikan jamuan, aku yang memberikan habuan kepadanya, ke atas akulah jamuannya, anugerah pemberianku. Qala walan arda li abdi biqaran dunal jannah, dan aku tidak restu untuk memberikan satu hambaan kepada hambaku selain daripada surga. Ziarah karena Allah, bukan untuk ke Bandung. Kan kita misalnya ke Bandung, lepas ke Bandung terus datang ke Bogor. Tapi ke Bandung kita untuk shopping dulu. Kita bawa bag 2 beranak menjadi 4. Masya Allah, tabarakallah. Rata-rata yang pergi ke Tanah Abang, yang pergi ke Bandung mesti pulangnya bawa beg beranak. Dulu masih bujang lagi begnya, Masya Allah, tabarakallah. Begitu keluar daripada Bandung, itu juga daripada Tanah Abang. Rupa-rupanya tengok kayak gini, harganya murah. Hitung. Ini yang ini. Biasanya kalau kita berjalan sana, boleh katanya. Boleh. Maksudnya boleh berbelanja lah, boleh. Berapa? Tanya, 60.000. Awalnya terperanjat 60.000. 60.000. Oh iya, ini rupiah 60.000. 60.000 berarti tak sampai 20 ringgit. Di sini harganya 70 ringgit. Ini hanya setakat dalam 20 ringgit, 18 ringgit saja. Beli lagi. Sana tanya seperti itu lagi. Beli lagi. Itu yang menyebabkan beg jadi bengkak atau membengkak sampai beranak kadang-kadang. Masih syukur kalau anaknya satu, kadang-kadang anaknya kembar. Itu ceritanya. Itu karena untuk shopping. Jadi yang dimasukkan dalam hadis, ziarah Bogor, ziarah teman, pergi Ipoh, Terengganu, Kuala Nerang, Alur Janggus, Alur Malai, Alur Mengkudu, atau juga Pasir Tumbuh, Pasir Putih, Pasir Hitam, Pasir Biru, Pasir Kuning. Tak ada tujuan apa-apa ke sana, hanya semata-mata untuk menjalin tali silaturahim. Start kereta, 3 jam masuk dusun, 3 jam masuk kampung. Untuk apa? Bukan kena teringat makjang buat nasi Bukhari sedap sangat. Nggak, itu berarti ada kepentingan untuk makan nasi Bukhari. Nggak, bukan untuk yang itu. Hanya semata-mata lillah. Allah berfirman, orang yang berziarah karena Allah, aku yang akan bagi dia balasan.
Aku yang akan bagikan dia jamuan, dan aku tidak akan restu untuk memberikan jamuan kepadanya selain daripada surga. Itu juga sewaktu-waktulah. Tiap waktu lemah juga ala kulli hal. Tak apalah kalau tetangganya setakat di USG, tetangganya setakat di Shah Alam. Tapi kalau tetangga jauh seperti di Ipoh, seperti di Kuala Nerang. Kuala Nerang di mana? Seperti Alur Janggus, atau juga seperti Gurun, atau juga Dian. Tempat Nabi Adam turun di situ. Kenapa? Allahu Akbar. Kapur Yan. Kalau Yan terkena dengan kapurnya, kalau memang ada juga kapur Yan, di Bogor itu ada satu buah gunung namanya Gunung Kapur. Itu lebih keren lagi, lebih hebat lagi. Kalau nak direka-reka boleh aja dengan kita nak mereka-reka semacam itu. Tapi kesianlah penonton dan pendengar. Seketika maklumat yang kita sampaikan tadi itu tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Kesimpulannya, sewaktu-waktu naik motor kah, di antara daripada satu budaya yang bagus, pernah saya ceritakan dahulu dan pernah kami buat di sini. Kawan-kawan di sana kalau pada hari Lebaran itu kita sudah kontak dengan kumpulan-kumpulan kita. Oke, kita kumpul naik motor. Kemana? Udah kita targetkan hari ini kita akan kelilingi kira-kira dalam 10 buah rumah tuh. Berangkat semuanya. Tapi bekalan itu udah kita siapkan. Pernah ngaji saya di Bogor. Saya bukan orang Bogor, saya orang Banjar. Saya asal Kalimantan Selatan. Jadi pada masa di Bogor, awal-awal sekali datang serombongan grup kawan-kawan yang bawa motor. Lebih daripada 100 buah. Lebih daripada 100. Semuanya naik ke teras. Penuh teras rumah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita menjadi kelakaput. Ini nak layan macam mana nih? Ya yang walaupun hari raya. Tapi jangan datang sekali 100. Datanglah 5 orang, 10 orang. Supaya kita boleh layan. Rupa-rupanya mereka dah siap. Jadi sebelum kita buat itu dan ini. Kata mereka, Syekh tak payah pening atau tak payah susah payah. Kami sudah siapkan baju, sudah siap air, dan juga sudah siap makanan. Kami datang sini setakat minta doa dan nasihat saja. Begitu cara mereka. Jadi lepas itu assalamualaikum, waalaikumsalam. Dah selesai. Nanti mutar lagi mereka ke tempat ke yang berikutnya. Jadi kita buat senarai nama-nama yang akan kita kunjungi. Kalau pada waktu kita ke Kedah misalnya, ke tempat siapa-siapa yang akan kita kunjungi. Jadi supaya kiai tadi itu tidak kelang kabut, guru tidak kelang kabut dengan keberadaan kita secara mendadak tanpa memberitahukan sebelumnya, beritahukan Pak Kiai, Tuan Guru, tak payah sibuk-sibuk. Alhamdulillah kami sudah sediakan air dan juga dalam waktu yang sama kami datang ke sini hanya setakat minta nasihat dan juga minta didoakan. Itu bagus. Itu termasuk ziarah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang sama. Seorang laki-laki menziarahi saudaranya di sebuah kampung, maka Allah hantar malaikat untuk mencegatnya, menunggunya di tengah jalan. Ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi. Pada saat laki-laki tadi itu sampai ke sana, malaikat itu bertanya, "Aina turid? Awak nak pergi ke mana?" Jadi kata dia, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya nak menziarahi saudaraku di kampung ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah karena ada satu jasa, suatu kebaikan yang ingin Anda membalasnya? Kata dia tidak. Apakah kamu ada urusan bisnis? Apa ada keperluan? Jawabannya pun juga tidak. Selain daripadaku mencintainya karena Allah. Cinta karena Allah, cinta karena ibadahnya, cinta karena ketaatannya, cinta karena kebaikannya, cinta karena kemuliaannya, bukan karena pakaian, bukan karena fisikalnya, bukan karena kecantikannya, bukan karena duit dan hartanya. Jadi kata malaikat itu memperkenalkan diri, aku adalah utusan Allah kepadamu, ana Rasulullah ilaik, memberitahukan bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kau mencintainya. Antara daripada asbab yang kita boleh mendapatkan kasih sayang Allah, cinta Allah, mencintai dan mengasihi seseorang karena Allah. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum fil jannati
Inginkah kalian aku perkenalkan orang-orang yang akan menjadi penghuni-penghuni surga? Nabi kita simbang macam itu. Yang pada siang hari itu Nabi kita bercakap, penginkah, inginkah, teringinkah kalian aku informasikan, aku perkenalkan nama-nama ahli surga? Qulna bala ya Rasulullah, semuanya mengatakan iya ya Rasul. Nabi kita bersabda, Nabi di dalam surga, Abu Bakar Siddiq bakalan masuk surga. Kemudian yang ketiga, ada riwayat 10 yang Nabi kita senaraikan. Ada riwayat 4 yang Nabi kita senaraikan. Di sini yang Nabi kita sebut, pertama Nabi, kedua Siddiq, As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, insan manusia yang paling dibenci oleh Syiah. Hati-hati pahaman Syiah. Tuh dia Syiah dengan yang di Syria, tuh juga dengan Syiah yang dengan di Yaman. Putra-putra kita dikembalikan daripada Yaman gara-gara karena Syiah yang bergaduh dengan Sunni atau juga yang menyerang Sunni di San'a. Jadi dengan keterangan daripada beberapa buah hadis dan juga untayan daripada beberapa ayat suci Al-Quranul Karim, Al-Quran secara pasti menyatakan bahwasanya para sahabat Nabi di kalangan Muhajirun dan Ansar kompon dan pasti mereka itu daripada golongan yang selamat yang akan mendapatkan surga nanti pada hari kiamat. Wa kullu wa'adallahul husna wasabiqunal awwalun, dan generasi-generasi yang terdahulu dari mana? Minal muhajirin wal ansar, di kalangan kaum muhajirun dan ansar, radhiyallahu anhum, Allah dah meridai mereka semuanya. Waratu anhu, kalau Allah dah rida, apa yang kita nak? Kita nak akan apa? Minta apa? Jadi pertanyaan yang senantiasa selalu terngiang-ngiang dalam hati dan juga dalam benak ingatan kita, apakah Allah dah restu dengan kita? Apakah Allah dah ridho dengan kita? Dengan seusia kita sekarang, janggut kita sudah putih, kepala kita sudah beruban, pandangan kita sudah kabur, tenaga kita sudah berkurang, umur kita sudah hampir habis, kita sudah berada di penghujung waktu, mungkin sudah tidak tersisa daripada umur kita, melainkan hanya tinggal dalam beberapa tahun saja. Insya Allah pasti dan pasti ada di antara daripada kita, rasanya mungkin dalam beberapa orang akan dijemput pada 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan, atau juga 20 tahun ke depan. Yang secara pasti, kalau dengan seusia saya, rasanya sudah lebih daripada separuh umur yang sudah kita tinggalkan. Pertanyaan, harradhiya anka rabbuk, apakah Allah dah ridho dengan kita, restu dengan cara hidup kita, restu dengan pemikiran kita, restu dengan pengorbanan kita, restu dengan ibadah kita, restu dengan keberadaan kita? Itu pertanyaan yang sepatutnya terngiang-ngiang dalam benak ingatan, supaya dengan kita tidak lupa daratan. Kalau dengan para sahabat Nabi, jaminannya adalah daripada Allah dan Rasul. Kita tidak ada sembarang jaminan daripada Allah dan Rasulnya. Kalau seperti itu status kita, jangan sekali-kali mencemarkan nama-nama orang-orang yang sudah ada jaminan surga dan ridha daripada Allah. Bukan kita, bukan mereka yang hancur. Sayyidina Abu Bakar kalau dikatakan masuk neraka pun itu tidak ada pengaruhnya. Siapa yang bercakap seperti itu? Kalau dunia dengan semua lapisan dan masyarakatnya mengatakan para sahabat Nabi kita itu sesat, murtad, masuk neraka, sedikit pun itu tidak akan merubah ketentuan dan ketetapan Allah Jalla wa'ala. Kita yang akan binasa, kita akan hancur. Hati-hati dengan bisikan daripada Syiah, hati-hati dengan bisikan daripada Rawafid, hati-hati dengan bisikan dan rayuan daripada Al-Imamiyah. Memang untuk kita laki-laki secara khusus, tawaran yang ditawarkan itu cukup menggiurkan. Kalau kita kawin, ada dengan pasangan, kita dengan pasangan kita mungkin seumur hidup sampai mati, atau dalam beberapa puluh, atau dalam beberapa tahun. Tapi kalau ikut Syiah, malam nanti dengan siapa, besok dengan siapa, mungkin sudah dijadwalkan waktu untuk tidur dengan siapa. Kenapa? Karena dengan mut'ahan yang dibebaskan, dan itu sebagai satu perangkap yang menggiurkan generasi itu di kalangan kawan-kawan atau anak-anak kita. Yuk mana? UTM Skudai, lebih daripada dalam 1.300 orang Syi'i di situ.
Tuh belum lagi dengan pemuda-pemudi yang terbabit. Kan santai, hidup bebas, malam boleh menggilirkan dengan yang itu, dengan yang ini. Nak pilih yang mana satu, tinggal perjanjiannya saja. Sekarang untuk jajan begitu mudah. Kita ada handphone, boleh kita berhubungan dan berkomunikasi. Berapa? Tawar-menawar, negosiasi. Oh, ini mahal, mana boleh. Setakat 3 malam, jatahkan minta 3.000. Sekarang pasar sudah sejuk. Tapi Bang kan sekarang GST, kan ada GST. Sampai ke situ juga ada GST-nya juga. Dah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tambah 600. Di Indonesia GST 12%. Nah, kita sampai nawa apa saja. Kembali kepada cerita tadi itu, tawar-menawar, negosiasi, akhirnya jadi dalam 1.200. 3 malam nikah kontrak atau juga dengan nikah mut'ah. Nanti minggu berikutnya pindah lagi dengan yang lain. Nah, itu kan itu diantara daripada perangkat yang paling menggiurkan pemuda dan pemudi. Waliyadzubillah. Akhirnya setelah menyerap cara tadi itu, baru dicuci otaknya untuk membenci para sahabat, untuk mengkafirkan, bahkan kadang-kadang mengatakan para sahabat Nabi kita itu bukan setakat penipu tapi keluar daripada Islam. Macam-macam tuduhan. Jadi kira-kira oke, Anda boleh mut'ahan, memang boleh pilih-pilah, memang boleh untuk melakukan sebebas-bebasnya hubungan secara haram. Tapi kemana? Ila aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi? Mungkinkah kita mengelak daripada kematian? Mungkinkah kita mengelak daripada barzakh? Mungkinkah kita mengelak daripada kubur? Biar dengan derita yang menodai kehidupan seseorang, tapi penghujungnya ridha Allah Subhanahu. Siddiq bil jannah, baginda Nabi dalam surga. Siddiq Sayyidina Abu Bakar dalam surga. Yang ketiga, warajulu yazuru akhahu, seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya binahiyatil masjid, yang sedang berada di penghujung kota, nahiyat tepian, pinggiran. Mana? Seperti yang saya sebut tadi itu. Jadi bukan di USG, sebab kalau pergi USG pun sebutannya lain. Mana? Shalom, shalom. Coba kalau sebut Cina kemana? Jalan-jalan. Nah, kemana jalan-jalan? Nah, sebut alur Janggus, malu alur Janggus. Ada juga alur Mengkudu. Ada juga sebut misalnya kalau sebut Kubang Krian masih lumayan kan? Kelantan Kubang Krian. Kemana? Ke Ipoh. Kemana? Ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemana? Katakan saja ke setelah itu apa? Setelah itu ke Kuala Kangsar. Mana? Taiping. Kemana? Terong. Mana Ji? Jalan-jalan kampung. Mana di kampung? Nggak mau sebut, malu sebut Terong. Kenapa terpencil sungguh satu buah kampung? Atau juga misalnya seperti di Kedah, misalnya mana? Naga, ada satu naga, namun 4 naga kan? Mana? Alur Janggus. Itu alur Janggus itu makanan atau minuman? Tak ada kamusnya. Tapi kalau pada waktu kita cerita kemana? Mana? Sebut USG. Mana? Putrajaya. Wah. Seketika tadi pagi ditanya, "Duduk di sini?" Duduk di sini. Iyalah, duduk di sini lah. Akhirnya dia buka jalan lagi. Pada saat kami kena kona kiri, disekat. Assalamualaikum. Boleh duduk? Isyarat, tak boleh. Terus dia tanya, "Duduk di sini?" Kami kata, "Iya." Memang duduk numpang sementara lah di situ. Alhamdulillah boleh masuk. Bukan bohong, itu tak bohong kan? Memang kita duduk di sini 1 malam. Nanti belum dah balik dah. Masalah lain. Sebutan Putrajaya, USG, Shah Alam itu beda sebutannya dengan alur Malai, dengan alur Janggus, dengan alur Mengkudu, atau juga dengan Derang, atau juga dengan Bukit atau dengan Bukit apa tuh namanya? Allahumma Bukit Pinang. Beda sangat. Ini di mana? Ujung kampung. Nabi kita bersabda, yang ketiga yang akan masuk surga, seseorang yang menziarahi saudaranya di ujung kampung, dia tidak menziarahinya melainkan karena Allah. Insya Allah. Ini tak
lupakan, bukan satu benda yang menyusahkan. Santai saja dengan kita bawa kereta, madu sendiri, pulang kampung, ziarah kawan-kawan kita yang ada alamatnya. Ingat nanti mungkin hari raya, mungkin hari lebaran, apalagi yang sudah terputus hubungan dengan kita sejak lama kita datangin. Tapi bukan karena dia ada dusun. Tahu musim durian? Nah duriannya, kata malaikat, ada kepentingan? Tidak ada. Dusta, kata malaikat, awak nak makan durian di situ. Malu pula kalau macam itu. Mereka tahu. Bismillahirrahmanirrahim. 107. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi. Tengok. Sampaikan hajat hasad hati orang yang tidak boleh menyampaikannya kepada orang berkenan. Kita ada tempat, kita ada pengaruh, kita ada jabatan, kita ada kedudukan. Nabi kita bersabda, sampaikan hajat-hajat orang yang tidak boleh menyampaikannya kepada orang-orang yang diperlukan. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi. Di sini nih. Diam saja, memang orangnya pendiam. Nak kawin tapi pendiam susah. Kena terbuka dengan kawan. Ya, saja doang. Ini teman kita di asrama. Nanti ada apa sebenarnya? Ada apa? Tidak ada apa-apa, biasa saja. Tapi nampak kelihatan ngelamun, senyap. Nampak kelihatan sedih, seperti seakan-akan seperti dunia yang kau pikul. Seakan-akan kau seperti mengangkat dunia. Saya nampak kelihatan lenguh, lesu. Tidak ada apa sebenarnya dari. Tidak ada apa-apa. Nah, her saja, oke saja. Tidak ada masalah apa-apa. Yang betul. Masalah tabarakallah. Maka dengan kita pun ya tak ambil, tak terlalu tidak terlalu mengutak-atik lah. Sebab itu masalah pribadi dia. Tapi macam mana pun jadi pikiran juga. Akhirnya dengan kita santai-santai, mungkin kita nasyidkah, kasidah, atau mungkin dengan kita pada waktu kita baca doa selepas sembahyang subuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nampak dia senyum ya. Pada waktu kita berdoa hasanah tadi itu. Rupa-rupanya jatuh cinta dengan hasanah. Jadi ketahuan kita rahasianya. Wah, ketahuan. Hasanah ini sepupu aku. Aku pun sebenarnya minat dengan dia. Tapi macam mana dia? Jadi begitulah. Misal saja itu sekedar misal saja. Jadi dia nak luahkan hati dan rasanya tak boleh bercakap. Pemalu sungguh. Nak, tapi malu. Maka kitalah yang jadi perantaranya. Jadi kita hubungkan aja dia jadi itu. Ulang lagi sekali. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Semakin senyum dia. Allah. Wah, ketahuan rahasianya. Ini mesti nakkan hasanah sebagai pasangan hidupnya. Oke, kita bilang hasanah kan? Ketahuan. Oke, selesai. Saya boleh bantu. Sebab ya syukur. Maka kita datangin hasanah. Nah, assalamualaikum. Muslimat, kenaikan dengan cerita hasanah dengan hamidah. Oh, itu cerita dua orang bermadu. Suami jadi imam. Selepas sembahyang subuh, salah satu daripada istri tadi itu nampak kelihatan ceria, seronok, senang sekali. Kenapa? Rupa-rupanya dua orang istri tadi itu yang bernama Hamidah seronok sungguh karena namanya disebut pada waktu sembahyang subuh. Sami Allahu liman hamidah. Jadi yang nama Hamidah itu sangat seronok sungguh, senyum, masya Allah, tabarakallah. Jadi saat ketika suami perasan, rupa-rupanya ini karena namanya disebut dua kali kan. Rukuk rakaat pertama sami Allahu liman hamidah. Rukuk rakaat kedua sami Allahu liman hamidah. Rakaat yang kedua. Maka pada waktu suami berdoa, suami pun berdoa baca doa yang tadi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah.
Nama yang satunya hasanah. Maka yang kedua pun juga terasa seronok sekali. Adil. Yang tadi disebut 2 kali hasanah, hamidah. Yang kedua juga disebut 2 kali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Begitu. Kalau naik istighfar kena adil lah. Sampai dengan doa pun juga kena adil. Iyalah. Kalau namanya hasanah dengan hamidah. Kalau namanya Fathur Rahman laki-laki, gimana? Wala Allah, sampaikan hajat kawan-kawan. Mungkin kita ada kenalan baik dengan menteri, ada kenalan baik dengan ketua Jakim, ada kenalan baik dengan Jawi, ada kenalan baik dengan Mais, ada kenalan baik dengan polis terapi. Ini orang kena saman melulu. Saman iyalah, mau baca pada. Madu tak pernah pelalan. Paling pelahan pun 150. Semalam tuh orang nampak asing. Malam program Allah Wassamat di Gombak. Di Gombak, datang ke Gombak tuh untuk takbiran Jumat pada pagi hari Jumat. Yang sebelumnya kita program dengan kawan-kawan di Kelantan. Pagi Jumat sudah ada di Gombak, terus tazkirah Jumat. Selepas Jumat kami naik ke Janabek, rehat sejenak di sana. Maghrib program lagi sampai pada pukul 9, makan-makan sampai pukul 10 lebih. Terus daripada Gombak menuju Alur Gajah, Kubu Gajah, yang mana satu titik gajah ada 3. Kubu Gajah mungkin yang betul. Jadi antar orang rumah ke sana, terus kami teruskan perjalanan kemana? Yang tadi tuh, Tengkok tadi tuh. Ke Tengkak, pergi ke Tengkak. Tengkak gitu. Jauh kan? Jauh ini sudah pukul 10 lebih dah. 10 lebih. Hampir dalam pukul 11 dari sana. Tapi alhamdulillah lah. Mungkin berkat kena laju. Nih GST ini banyak hikmatnya. Di antaranya alhamdulillah cukup meringankan kepada rakyat dengan adanya GST. Kenapa? Ringan bawaan barang yang dibeli. Ya kan? Dulu kalau kita beli 100 ringgit, beli barang banyak bawaannya. Sekarang karena ada GST, bawaan barang yang dibeli jadi ringan. Jadi meringankan kepada beban untuk kita memimpin barang-barang ini. Itu diantara jadi pada hikmah yang terpenting. Di samping kita akan berjimat untuk tidak banyak berbelanja. Jadi kita kena berterima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Meringankan bebanan kita untuk kita angkat beras, untuk kita angkat barang dan lain sebagainya. Kalau tidak nak berbelanja lagi. Akhirnya sekarang kita agak jimat dalam pembelanjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uang 100 ringgit, 200 ringgit akan semakin ringan dengan bawaan yang dipimpin. Alhamdulillah. Jadi semua coba dan ujian itu ada balasannya di sisi Allah. Nanti mungkin pada suatu ketika pada asalkan sabar. Sebab kalau tak sabar pun tetap kena GST juga. Jadi kena sabar lah. Niatkan sedekah kepada kerajaan. Ya, jadi pada kiamat timbang tengok si malaikat numpangnya. Tanya apa pula kata malaikat? Itu pahala yang banyak tuh punyanya siapa? Dia punya awak lah, kan awak yang sedang disuasiasan sekarang ini. Kamulah yang sedang ditimbang amal ibadahmu. Tapi itu daripada apa? Haji? Bukan. Itu daripada umrah. Sedekah tak? Itu pahala kamu sabar dengan GST. Wah. Jadi semuanya tuh dinilai positif saja lah. Sakit, ayo sakit. Ngamuk-ngamuk pun tetap sakit juga. Tuh pas pada masa neran kan? Kata bila sikit lagi. Senang saja cakap sikit lagi. Sakit tahu, sakit nih. Ini nak beranak nih, si bang. Kalau menaran nyaring macam tu dapat apa kira-kira? Tak dapat apa-apa. Sebelah Allah. Ini kan tu sabi subhanallah. Sabi subhanallah. Terus keluar. Alhamdulillah. Teperanak juga. Lepas 2 jam menerang tadi itu. Kan kalau kita ngamuk-ngamuk, memberontak, tak dapat apa-apa. Sabar, tabah, ridho. Sebab itu adalah ketentuan dan kehendak daripada Allah. Jadi kita
sebagai seorang muslim, Nabi kita bersabda, semua hal ehwal keadaan orang Islam itu bagus. Yang kalau pada tu ditimpa musibah, dia sabar. Yang kalau pada tu dia diberikan anugerah, dia bersyukur. Maka semua ahwal dan ehwal, atau semua ahwal dan keadaannya itu bagus. Wala yakunu dzalika li ghairil muslim. Dan itu tidak akan mungkin berlaku kecuali kepada orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ingat kawan-kawan, kita ada kenalan dengan polis terapi, kawan kita ada perlu untuk buat lesen apakah, bantu sampaikan hajatnya kepada polis terapi. Teman kita ada hajat dengan Jakim dan kita ada kenalan di Jakim, hubungkan dia dengan teman kita, bagikan kad nama kita. Kita kata nanti hubungnya ini, insya Allah masalah ini akan selesai. Atau juga tentang masalah lamaran tadi itu, dia tidak melamar tapi dia kaku. Dia kalau cakap ceramah biar boleh, pang. Tapi kalau sudah bab perempuan, bab laki-laki, aku sangat. Macam mana nanti? Nanti kalau kawin macam mana nanti? Nah, dia awalnya aja kaku macam tuh. Kalau sudah kawin, dah lebih lincah dari yang lincah lagi. Kaku, buru-buru kata-kata. Sampaikan hajatnya kepada orang berkenaan. Balasannya apa saja? Nabi kita bersabda, paman ablagha sultanan, barang siapa menyampaikan kepada Tuan Sultan hajat orang yang tidak mampu untuk menyampaikan hajatnya kepada sultan atau kepada orang berkenaan, Allah akan stabilkan kedua belah kakinya saat ketika menyeberang as-sirat al-mustaqim. Oh, besar pahalanya. Ingat, bantu kawan-kawan. Jangan pasif. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Apa yang boleh kita laksanakan, kita laksanakan. Jangan kaku. Man a'ana abdan, barang siapa membantu seorang hamba untuk mencapai suatu hajat, Allah akan sabitkan kedua belah kakinya di atas siratal mustaqim di saat tergelincirnya kaki-kaki orang yang menyeberang. Hadis yang lain, An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ceritanya Sayyidina Ibn Abbas sedang santai etikaf di Masjid Nabawi. Etikaf ibadah santai dalam ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Ternyata ada seseorang minta bantuan, dia langsung beliau bantu. Orang pun terasa pelik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kalau sampai dengan ibadah etikaf di Masjid Nabawi ditinggalkan, bantu teman untuk pergi ke Jakim, misal. Bantu teman untuk pergi ke Jawi untuk mendapatkan tauliah dari sana. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi takkan bantu seseorang sampai dengan kita mengorbankan ibadah kita. Apa kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Man nasya, barang siapa berjalan untuk menunaikan hajat daripada saudaranya, itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Dan barang siapa beriktikaf karena Allah, kita berpeluang untuk iktikaf di atas. Alhamdulillah, jarak daripada pintu gerbang masuk sampai ke depan itu kalau kita berjalan perlahan-lahan sampai 1 jam baru sampai. Kalau kita jalan perlahan-lahan, jalannya semacam semalam tuh, jalan perlahan sekali. Jadi kita ikut style sahabat Nabi pada waktu menuju masjid, bukan semuanya, oleh sebagiannya lah. Jadi kalau seandainya begitu jalannya masbuk saban hari kalau begitu. Dari sini nih, situ ke sana saja sudah 5 menit. Belum lagi naik tangga jalan macam tuh. Nanti orang-orang terasa pelik dengan kita. Tapi malaikat catat, malaikat hitung. Kalau dari sini kita melangkah sampai ke atas mungkin kira-kira dalam 200 langkah. Tapi dengan jalan yang kita pendekkan tadi itu, ternyata dengan kita buat melangkahkan tidak kurang daripada 1000. 1000 kali 10 kebajikan. 1000 kali 10 dosa kesalahan yang terhapus. 1000 kali 10 derajat yang diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi waliyadzubillah, tak juga kalau sampai korban jamaah kita, jelas-jelas imam sudah rakaat yang terakhir masih juga jalan begitu seperti itu. Itu salah kira lah. Itu tidak betul cara semacam itu. Jadi dengan kita untuk menuju
ke depan, penuhkan depan. Saf yang pertama, jangan ada pilihan selain daripada saf yang pertama selama masih memungkinkan. Itu langkah-langkah kita yang diridai oleh Allah. Jangan kedekut dengan diri pribadi kita sendiri. Nak kedekut dengan orang lain, oke-oke saja. Kedekut dengan masyarakat mungkin saja. Tapi jangan kedekut kepada diri pribadi kita tadi subuh. Jangan malas, jangan lesu, jangan mengantuk, jangan ngelamun, jangan nganggur. Kenapa? Sebab itu untuk diri pribadi kita. Persembahkan yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Jadi daripada pintu gerbang masuk atau daripada tempat kita meletakkan selepa, capal, sendal, sepatu, kasut, di situ sampai ke depan itu kita sudah dapat pahala i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Melangkah sampai ke depan saja mungkin sudah dalam 2 menit atau dalam 1 menit itu sudah ditulis pahala i'tikaf. Nabi kita bersabda, sesaat beriktikaf di rumah Allah Jalla wa'ala, ibtigha'a wajhillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadik. Allah akan jadikan antara dia dengan api neraka jarak perjalanan 3 khandak, 3 jurang pemisah. Yang satu persatu daripada jurang pemisah itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Bainal khafiqaini. Maka Allah jauhkan dirinya daripada api neraka 110. InsyaAllah kita berhenti pada pukul 10.30. Kalau ada sebarang pertanyaan nanti 15 menit terakhir insyaAllah. Ana unasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimu yusduna ala sahibillahum khairah. Orang-orang menyanjung dan memuji kepada salah seorang daripada sahabat mereka. Wa ma ra'ayna mithla fulanin hadza qat. Kami tak pernah tengok ada orang semulia dia, sehebat dia, sebening dia, sebagus dia, setulus dia, seikhlas dia. Disanjung dan dipuji sahabat mereka tadi itu. Qalu wa ma ra'ayna mithla fulanin hadza qat. Maka Nabi masirin ila kana fi qiraatin. Tidak ada dalam satu perjalanan melainkan sibuk dengan bacaan. Pada waktu sigah di An-Iran, subhanallah, subhanallah, tasbih, subhanallah, subhanallah, sepanjang jalan, subhanallah, 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 sigah di An-Iran, subhanallah, 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 duduk, sila, bagus, duduk, jangan kelihatan, dan sholat, subhanallah, 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 Anda duduk begini terus-terusan, insya Allah, kalau Anda duduk bersila, angkat kaki, tegur saja, tegur 3 kali, tunjuk muka juga tak apa-apa. Itu namanya mujahadah. Itu yang namanya perjuangan. Yang namanya melawan keselesaan dan kenyamanan. Tapi dalam rangka untuk ubudiyah. Dalam rangka untuk kebajikan. InsyaAllah paham apa yang saya maksud. Kembali. Masya Allah, tabarakallah. Jika di ar-in-ar. Allah. Nasi sudah didangkan. Cik namakan apa? Allah. Lalu. Allah. Kuah? Ya, sikit-sikit. Sayur Allah tambah cukup Allah. Jadi dia pun tunggu, kita nana bayar nih, bukan dibayar dengan Allah. Keluar duit lah, bagilah 10 ringgit itu. Allah bagi 10. Allah hasbi rabbi jannallah ma fi qalbi illallah. Allahu akbar. Jadi para sahabat itu pada kaget dan kagum dengan orang tadi itu, di tempat persinggahan dengan zikir, ar-in'a dengan sembahyang sunnah, sepanjang perjalanan ingat Allah, semuanya kagum, semuanya menyanjung dan memuji. Terus saat ketika itu nanti kita tanyakan, siapa yang urus makan minumnya? Siapa yang urus keperluannya? Siapa yang bimbingkan bek dan keperluannya? Ya kamilah. Nanti kita bersabda, kalian semuanya lebih bagus daripada dia. Kalian semuanya yang khidmah dia tadi itu lebih baik daripada dia. Karena terlampau kan ibadah tapi kerja juga. Jangan karena mantang-mantang ibadah terus nganggur senyap saja. Tidak. Dengar hadisnya bagaimana ceritanya. Jadi semuanya pada memuji. Qala ma ra'aina ma nazalna fi manzilin. Kami tidak pernah singgah di Arkin Arka, di tempat persinggahan melainkan dia dalam sembahyang. Tiap kali berhenti sembahyang. Nabi kita bersabda, "Faman kana yakfihi dhai'atahu."
Siapa yang uruskan keperluannya, makan minumnya, ayamkan bajunya, pakaiannya, sajikan keperluan, dan juga bimbingkan beg atau juga dengan seumpamanya. Hatta zakara, siapa juga yang bagi rumput kepada tunggangannya, siapa yang ngisikan petrol dan minyaknya, siapa yang belikan hajat dan keperluannya. Kalau nahnu, kami ya Rasulullah yang khidmah kepada dia tadi itu. Nabi kita bersabda, kolokom, semua kalian yang khidmah kepada dia tadi itu lebih baik daripada dia. Jadi maknanya apa? Jangan sekali-kali dengan kita merasa ibadah pada waktu kita berzikir, pada waktu kita sembahyang saja. Kita juga dalam ibadah pada waktu kita melayan kawan. Kita juga dalam ibadah pada waktu dengan kita memikirkan urusannya. Mungkin kita yang berat untuk kita beli tiket. Mungkin kita yang ngaturkan supaya bag itu boleh termuat semuanya. Di tempat bagasinya kecil. Jadi supaya bag kita semuanya masuk, maka kita susun. Itu pun juga ibadah. Sajian makan itu adalah ibadah. Tuh kawan-kawan yang di luar yang menyusun selepas kita hadap ke sana semuanya, itu pun juga ibadah. Semua perkara baik dalam Islam itu adalah mempunyai nilai ibadah. Dengan nawaitu yang bagus, insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kedekut dengan tenaga, kalau tidak kita gunakan pun tetap umur kita akan habis. Kullukum khairun minhu, semuanya kalian lebih baik daripadanya. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seseorang yang tidak penyayang tidak akan disayang. Nak disayangin oleh Allah, nak mendapatkan restu dan cinta daripada Sang Pencipta, hendaklah dengan kita jadi orang yang penyayang, kasih sayang kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dan lebih-lebih lagi dengan diri pribadi kita sendiri. Qala qabbala, Nabi kita mencium. Ini Nabi kita dengan cucu. Jangan nanti kalau sudah jadi tuan garang sampai cucu pun nampak ketakutan. Jangan bercakap, nanti tuan marah. Nanti Syekh marah, senyap. Handphone diselatkan, dimatikan. Dan lain. Lepas pengajian buka saja selebar-lebarnya. Nak simbang dengan siapa kita sekat pada masa program saja. Pada masa sembahyang saja kita nak. Jangan sampai handphone itu mengacau atau mencemarkan atau juga mengurangkan ganjaran pahala yang kalau pada waktu kita dalam suasana bening dan tenang pun kita tidak pernah khusyuk dalam sembahyang. Apalagi kalau pada saat ketika ada gangguan-gangguan yang mengganggu. Kenapa? Karena ada sifat pengasih dan penyayang. Nabi kita cium, Nabi kita peluk, Nabi kita dukung, Nabi kita usung. Siapa? Hasan Husain. Jadi nanti ada anak belum? Anak dah? Belum lagi? Ada? Banyak? Baru 3. Jadi yang 3 itu letak sini 1, letak sini 1, gendong 2, mak dia di belakang. Lebih harmoni bang. Jangan garang dengan anak-anak. Mungkin kita boleh garang dengan staf kita. Tegas bukan garang, tegas, disiplin. Tapi dengan anak istri di rumah ramah tamahlah. Kalau seandainya dia minta dukung saja. Kalau dia minta angkat saja. Kalau rasa berat, hampas dia. Tapi juga bukan kuat sangat. Kemampuan kita ngangkat pun juga ada batasannya. Takkan minta angkat melulu. Minta suap, bang, suapin bang. Suap saya, sekali 2 oke lah. Kita juga kalau suami tidak minta suapin saja. Sunat, talqim itu sunat. Nabi kita bukan setakat hanya dengan istri, kadang-kadang dengan orang ramai pun. Ada satu hadis namanya hadis musalsal bitalqim. Nabi kita suapin baginda Ali. Syekh Yasin, Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani meriwayatkan hadis itu untuk puluhan ribu manusia semuanya disuapin dengan buah kurma. Itu Masya Allah Tabarakallah, untuk mendapatkan keberkatan dan juga untuk mengongsikan kembali benda perkara yang pernah nanti kita laksanakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, namanya talqin. Jadi anak tadi itu senang dia.
Jadi senang laki-laki misalnya pegang tangannya, jangan tak dipegang, jatuh. Jadi kita untaikan kakinya di sini, jangan pegang kaki jatuh. Kakinya teruntai antara leher kita, pegang tangan santai. Ayo, oke, baca doa dulu, baca doa. Allahumma barik lana. Bukan yang itu. Doa naik keadaan. Subhanalladzi cakhalana aja wa ma kunna lahu muqrinin. Oke, ini kita biasa tuh saja ya. Kita pegang kuat-kuat. Di papa jalan dalam kelajuan 25 km dalam 1 jam. Seronok sungguh. Jangankan budak kecil, maknya pun kalau di kita kusung maksudku seronok sungguh. Tapi kita yang tak lara tangkan. Pandai pijit suami, pandai pijit istri sewaktu-waktu, sekali-sekala bukan tiap kala. Kalau tiap waktu lenguh juga kita. Allahu Akbar. Yang masalah tuh kadang-kadang kita nak layan anak kita macam tuh, tapi maknya cemburu juga dengan kita minta layan dengan cara yang sama. Beda, tak boleh. Itu budak kecil apa? Kalau kamu mau diangkat macam tuh, patah tulang belakang tuh. La darara wa la dirar. Hadis Masya Allah tabarakallah. Jadi begitu Nabi kita cium Hasan dan Husain, Nabi kita peluk-peluk. 2 cucu beliau tadi itu ternampak dengan Aqra' bin Habis. Kata Aqra' bin Habis, ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak. Tak ada 1 orang pun yang pernah aku cium. Tak pernah. 10 anak. Lahir lagi. 7 tahun. Lahir lagi. Tak ada 1 pun yang pernah dicium sama Aqra' bin Habis. Nabi kita bersabda, Nabi kita tengok Aqra' tadi itu. Man la yarham, la yurham. Orang yang tidak ada rasa kasih sayang, tidak akan disayang. Yang tidak ada sifat rahmah, kasih sayang, tidak akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Jalla wa'ala. Qala, ucapan yang baik. Nabi kita bersabda, takunara walau bisyikki tamratin. Elakkan dan selamatkan diri kalian yang walaupun hanya dengan sebelah buah tamar. Elakkan diri kamu separuh buah tamar, rambutan, cempada, durian, manggis, kacang, jagung, mentimun, semangka atau tembikai, susu, tembikai kopi, tembikai teh. Masya Allah, jenis-jenis tembikai. Kan di rumah kita tak makan. Masya Allah, kalau hanya dengan setengah buah tamar, yang itu adalah makanan setempat, mereka seketika itu mampu untuk mengelakkan seseorang daripada api neraka. Bagaimana kalau dengan nilainya ribuan kali buah tamar? Kalau tak ada yang kita sedekahkan, tak ada yang kita sedekahkan, tak ada yang boleh kita bagikan kepada tetamu atau juga kepada orang ramai. Qala abi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang bagus, cerita yang bagus. Jangan orang disesatkan, tuh tak bagus tuh. Cakaplah yang bagus, yang lembut, membuat hati orang jadi sejuk. Masya Allah tabarakallah. Pamalam yajib. Tapi cukup berbahaya kawan-kawan, menyesatkan orang. Takut kalau orang disesatkan itu tidak sesat. Kalau Nabi kita terhadap orang yang mengkafirkan, apabila dengan seorang muslim, idza qala al-muslimu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahduhuma. Apabila dengan seorang muslim mengatakan kepada saudaranya kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu daripada mereka berdua. Kalau memang dia benaran kafir, kafirlah dia dengan ucapannya. Tapi kalau tidak, kalau memang benaran dia kafir, memang kafir secara hakikat. Tapi kalau seandainya tidak demikian, perkataan kufur itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Abbas. Qala la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ka'aka biwajhin talik. Jangan sekali-kali dengan kamu meremehkan satu kebajikan kecuali melainkan. Janganlah sekali-kali kau meremehkan satu kebajikan yang walaupun hanya dengan bermanis muka pada saat kita berjumpa. Wajhin talik, muka kita tuh basyush. Tengok, jadi saya perhatikan di antara daripada ulama kita yang senantiasa nampak kelihatan senyum ceria, itu Habib Omar. Yang walaupun kita tak kenal beliau, sangat terbuka sekali. Bib, gambar Bib, oke. Atau juga dengan Habib Jindan. Habib Jindan tuh sampai siap dengan senyum-senyumnya lagi.
Bagus tuh sifat seperti itu. Tapi kita juga tetap jaga adab. Sebab kadang-kadang orang udah jauh dari sana, di Kawai. Syekh, assalamualaikum Syekh. Nggak bergambar Syekh. Udah sampai ke situ udah, tak apalah, nggak bergambar, oke aja. Tapi tetap dengan kita jaga sopan santun kita. Bang, kalau seandainya kita ajak Habib untuk bergambar, dengan kemurahan hati beliau berkenan untuk bergambar dengan kita, maka jangan sampai kita anggap beliau itu seperti teman. Jangan kita anggap beliau itu seperti teman atau seperti tetangga. Sehingga pada waktu kita bergambar, langsung tangan kita ke bahu beliau. Itu kan kurang nyaman dilihat seperti itu. Jadi kalau beliau berkenan, mau alhamdulillah itu satu anugerah, suatu nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Yang walaupun kita tidak kenal sebelumnya, tapi beliau berkenan untuk memberikan peluang kita bergambar dengan beliau. Maka bergambarlah secara bagus. Jangan tangan kita dipelukkan seperti kita peluk kawan. Tidak apa-apa kalau kita dengan teman itu teman kita. Tapi dengan Habib Umar tetap dahulu. Bahkan kadang-kadang dikatakan sampai bertahun-tahun pertanyaan soalan itu tersimpan di dalam dada. Bukan tak ada peluang waktu dan kesempatan, tapi terasa segarnya itu yang menyelimuti kehidupan mereka. Sampai pertanyaan terbawa balik, sampai problem dan persoalan tidak tertanyakan. Kenapa? Haibatan minhu. Kembali. Jadi kalau tak boleh bersedekah, tak boleh bantu-bantu, tidak boleh dengan kita menolong dia dengan tenaga, dengan duit, dengan kemampuan tubuh juga dengan nasihat. Jumpailah dia dengan wajah yang ceria, senyum, nampak kelihatan, buat orang itu jadi terhibur. Jangan sampai jadi polis pun jam 7 juga, polis kan tentara kata atau juga dengan petugas kastam misalnya. Anji minta maaf, assalamualaikum. Jadi semalam tuh masa di Kelantan. Saya di Kelantan, bukan di Kelantan saja, di mana-mana pun. Jarang-jarang pakai tali kereta pada waktu memandu. Kecuali kalau kereta yang ngok, tak henti-henti. Ngok. Ada di antaranya yang 1-2 menit dia berhenti. Dia pun dah lenguh dah nak mengingatkan kita. Tapi ada kereta terus-terusan ngok. Kalau tak dipasang tali kereta nih, tak disemas itu, tak senyap dia. Heran. Jadi pada baru-baru nih Pasir Mas. Sampai ke Pasir Mas kita kawasan kubur. Siapa yang perasaan Pasir Mas? Tempat jembatan. Bukan, ya betul. Jadi warna Pasir Mas belah kiri, terus ada jembatan, tanah jembatan, sampingnya ada kubur. Nak menuju Pekan Pasir Mas. Parkonya orang dia pun berhenti, dia tanya Cina kemana? Dia bilang ada sedikit urusan di CMB, urusan di bank. Masya Allah, assalamualaikum. Nah kemana? Senyum, sambil tanya dan senyum. Terus pada itu saya tak pakai tali kereta. Dia tarikan talinya Ji. Dia sudah pasang. Bilang makasih. Saya kira kalau di dalam bandar ini tak payah pakai. Katanya di bandar, tengah bandar kah, luar kota kah, sama saja. Alhamdulillah, kan masuk surga. Cepat masuk surga, polis yang macam tuh. Penyenyum. Jadi yang walaupun nak menyaman orang, lain kali jangan lagi ya. Nah, ini hanya setakat satu saman ya. Nah, sambil senyum, assalamualaikum, halal ya, insyaallah. Jadi sebenarnya yang paling pelik musliman, kalau pada itu kita urusan secara kekeluargaan. Ini di sini tak ada mungkin juga ada, saya tak pasti. Tapi saya saman di Batu tak pernah. Kalau di Indonesia saman itu kadang-kadang secara spontan, secara seketika. Jadi dia keluarkan surat saman dan kita bayar seketika itu juga. Kalau kita tak nak bayar, kita bayar ya secara kekeluargaan. Kalau saman sana 300.000, kira-kira dalam 100 ringgit. Tapi kalau secara kekeluargaan tuh lagi ceritanya. Masukkan uang dalam 50.000 kah? Atau dalam 100.000 kah? Paling tidak lebih hemat, lebih jimat. Tuh daripada bayar yang ada kwitansi, ada resetnya 300. Yang itu 50 aja. Tapi masuk ke sini. Jadi mungkin polis ada sebagian juga yang tahu halal dan haram. Ambil yang 300, haramnya banyak. Ambil yang 50, haramnya sedikit, tapi aku boleh untung. Kalau yang 300 ada reset. Itu resmi masuk pada kerajaan. Tapi kalau yang hak 50 tadi itu, dia boleh masuk poket dia.
Jadi selepas kita bagi 50, ya tak apalah, minta maaf lah, kita juga tak perasaan tadi itu rasa-rasa lampu udah menyala atau rasa-rasa sudah pakai tadi itu, minta maaf lah. Oke, katanya lain kali jangan lagi macam itu, kena hati-hati, kena waspada, pasang tali kereta dulu. Sana sebut sabuk pengaman, pakai sabuk pengaman dulu ya, insya Allah. Makasih banyak. Jadi selepas kita serahkan uang yang 50.000 tadi itu, kata dia, "Encik, halal ya, halal." Jadi dia pun risau juga, nampak seperti dia tahu saja duit itu duit haram sebenarnya. Tapi kata halal ya, dia bilang halal lah, insya Allah. Benda boleh jadi halal, benda haram tidak akan berubah menjadi halal. Tapi kita daripada kena saman 300, lebih elok kita bayar 50 saja. Niatnya apa? Kalau diniatkan di saman, bayar samanan, tak dapat apa-apa. Dia pun juga berdosa. Niatkan sedekah, yang walaupun sedekahnya secara terpaksa. Daripada tak dapat apa-apa, sudahnya rugi duit, tak dapat pahala pula, rugi 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, 1 menit terakhir. Yang ada sebarang soalan disiapkan. Innakum la tas'auna nasa bi amwalikum. Kalian tidak boleh melengkapi, meliputi, mencukupkan orang-orang itu dengan harta-harta kalian. Kamu tidak boleh, maksudnya membantu orang, menyantuni umat manusia dengan harta dan kekayaanmu. Sebab kalau satu orang saja kita bagi 10 ringgit, 10 ringgit kali 500, habis duit kita. Tapi kita boleh menyantuni mereka semuanya dengan senyuman manis, dengan nasihat, pencerahan, pandangan, bimbingan daripada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum, kamu tidak akan mampu untuk menyantuni orang-orang dengan harta kalian, akan tapi kamu mampu untuk menyantuni mereka semuanya dengan muka yang ceria dan juga dengan akhlak dan pribadi yang bagus." Ala ukhbirukum, inginkah kalian aku perkenalkan dengan sebaik-baik ibadah, semudah-mudah ibadah dan yang paling ringan kita laksanakan. Satu, yang paling mudah. Yang kedua, paling ringan bebanannya kepada badan. Paling ringan bebanannya kepada badan, kepada anggota. Senyap. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang bagus. Jadi kalau memang sepatutnya kita bercakap dalam kebenaran. Riwayat yang terakhir daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar. Nabi kita berjumpa dengan Abu Dzar, faqala ya Abu Dzar, ala adulluka ala khaslataini, inginkah kamu kuperkenalkan kepada 2 perkara, huma khafifatani ala dhahri, yang keduanya itu ringan ditanggung oleh badan, bahatnya belakang. Wa askalu fil mizani min ghairihima, tapi lebih berat timbangannya daripada yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, timbangannya berat tapi bebanannya ringan. Berat dengan balasannya, ringan dengan bebanannya. Apa saja ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, alaika bi husnil khuluq wa tulis santi. Hendaklah kamu senantiasa berakhlak mulia, berperilaku dan perangai yang bagus, dan juga senantiasa senyum dan diam. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah, ma'amilan khalaiku, tidak ada amalan makhluk yang seumpamanya. 15 menit kalau ada sebarang soalan, insyaallah nanti selepas berehat makan. Ustaz Hamdan berapa menit? Setengah jam? Setengah jam? Oke, silakan sebelum kita berehat. Yang ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 soalan. Ya. Bagaimana kalau seseorang yang dia tahu diri dia buat maksiat contohnya, dia tidak sebabkan pada orang lain atau panggil dia tak puasa. Ya. Cuma dah dinasihat sampai kawan tu duduk bertujukan, sampai anak di luar nikahnya pun dah berurang dan sebagainya. Dan itu tidak boleh diam. Jadi dengan kita kalau asalnya secara pribadi tidak, mungkin kita kepada ibu bapaknya, mungkin kepada pak mertuanya, atau juga kepada orang yang disegadinya. Jadi kalau tidak mampat, cara bertahap saja, tapi kita tidak langsung kepada polis.
kita tidak langsung pada pihak berkuasa secara damai dan juga secara aman terlebih dahulu. Mungkin dengan kita ini orang, insya Allah kalau dengan putaran guru dia atau guru mursyidnya, insya Allah akan terbimbing. Oke, maka kita melalui orang yang berkenaan. Jadi kita tidak langsung melangkah ke atas, melainkan setelah kita melalui beberapa jalur yang mungkin akan berkesan. Kenapa? Itu tadi demi untuk menjaga persaudaraan kita. Yang lain, kedua. Suka? Oh. Kita sependapat saja, memang kita tidak boleh tinggal diam dengan satu kesesatan. Tapi kesesatan itu menurut siapa terlebih dahulu? Menurut pahaman kita atau juga menurut pahaman dia? Dan tidak ada jaminan yang menurut pahaman dia itu betul. Kalau seandainya, sebagaimana saya katakan tempoh hari, dia Rasul, dia Nabi, dia Wali, yang sudah ada jaminan surga daripada Allah, mungkin dia memiliki satu neraca dan timbangan yang boleh memastikan sesat atau tidaknya sesuatu. Sementara masalah ini masalah khilafiyah, yang dengan kita kena dapat penjelasan langsung daripada orang yang dituduh. Kita kena jumpa Habib Omar, kita kena jumpa Habib Ali, kita kena jumpa Habib yang kita tuduh itu dan ini. Dikatakan itu daripada Syiah misalnya. Oke, yang mana saksi yang Anda katakan dia Syi'i? Kita minta penjelasan. Kalau sesama mereka tidak boleh memberikan keterangan, sebab itu bukan orang terbabit. Satu. Kemudian yang kedua, masalah seperti tawasul misalnya. Memang kita ini sesat di mata mereka karena dengan kita beramal dengan tawasul. Ikut pahamannya siapa? Ikut pahamannya kalian berpahaman seperti itu. Tapi ramai di kalangan ulama yang mempunyai pahaman yang berbeda. Jadi kita satu prinsip, kita satu nada dan irama. Sama saja tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Menyesatkan yang sesat. Tapi ulama mengatakan ingkar itu kepada asyai al-muttafaq. Satu perkara yang kita sepakati, minum arak, main perempuan, main judi, atau juga risuah, itu disepakati. Sementara masalah sapu muka tak sapu muka, baca kunut tak baca kunut, baca talqin tak baca talqin, itu tidak boleh orang-orang seperti itu dikatakan sesat. Kalau seandainya kalian mempunyai dalil dan merasa betul dengan dalilnya, mereka pun juga mempunyai dalil dan juga mereka meyakini tentang kebenarannya. Jadi dalam bahasa istilah, la yungkar al-mukhtalaf fihi, tidak boleh kita ingkar kepada benda yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi yang kita inginkan kepada Salafi dan Wahabi Malaysia, Nusantara semuanya toleransi saja, keterbukaan. Sebab sebagaimana kalian ada dalil, kami pun juga ada dalil, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada dalil yang membuktikan bahwasanya kalian lebih benar daripada orang lain. Kemudian yang ketiganya, tidak boleh kami ini baru dikatakan betul kalau pada saat ikut ketika pendapat kalian, ikut pendapat kalian. Tidak boleh kan mereka seperti itu. Orang itu tidak dikatakan muwahhid, dikatakan ahli tauhid kecuali kalau ikut ideologi dan akidahnya. Kalau tidak ikut akidahnya dia, maka di mata mereka kita ini kafir. Memangnya mereka punya neraca dari mana? Kalau mereka nabi, oke, kita katakan iya. Jadi kita tidak terlalu sedih seketika dikatakan sesat oleh mereka. Kita sedih kalau pada saat ketika Nabi yang mengatakan kamu sesat. Kita sedih kalau orang yang arif, bila orang yang dekat kepada Allah, hei hati-hati, kamu berada pada jalan yang tidak betul. Tapi kalau yang memang kerjaannya sebenarnya menyesatkan orang, yang besar, yang lebih hebat pun, sampai-sampai kepada ulama-ulama besar kita pun mereka katakan keliru. Apalagi kalau insan seumpama kita yang kerdil, yang tidak ada kelebihan apa-apa dalam dunia ibadah atau juga dalam dunia ilmu, wajar-wajar saja yang seumpama dengan kita ini dikatakan sesat oleh mereka. Jadi kata Habib Umar,
Dahulu pada masa di Bogor atau juga pada masa perhimpunan di Surabaya, di Batu atau di Malang Batu. Jadi kata beliau memang kita dikatakan teroris, kita dikatakan ekstrim, kita dikatakan pelampau, kita dikatakan tak seberjamaah sama musuh-musuh kita. Yang penting Anda tidak seperti itu. Kita dikatakan teroris, orang Islam dikatakan teroris semuanya. Yang penting orang Islam tidak demikian. Kita dikatakan dajjalin, kita dikatakan sesat. Yang penting kita tidak sesat. Sementara tentang mereka menyesatkan kita seperti itu yang pada hakikatnya sedikit pun tidak merubah posisi dan status seseorang di sisi Allah. Tuh kalau kita boleh seperti itu. Tapi kita juga manusia yang mempunyai kesabaran yang terbatas. Sehingga seketika dikatakan sesat, ya Allah ya Rahman nak komen juga. Sepatutnya kita sabar saja. Sesat, alhamdulillah sesat sedikit. Ini alhamdulillah saja. Oke, yang lain ada 10 menit baca bang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang perlu dilakukan apabila telah mencetak dan mengejar risalah berkaitan kewajiban menutup aurat menggunakan hadis itu? Misalnya ini telah diedarkan kepada rumah. Jadi tujuannya tuh bagus, tapi tidaklah dengan sampai merekayasa hadis, sampai dengan kita menyebarkan hadis batang, tujuh hadis palsu. Tujuan bagus, tapi matlamatnya tidak benar, atau tujuannya bagus tapi dengan cara yang tidak benar. Kita dalam kaidah hukum al-wasilatu la tubadilu al-hadafu atau al-ghayatu la tubadilu wasilah. Jadi sabar dulu, sabar, matikan handphone, sabar. Jadi al-ghayah, kesudahan itu tidak menghalalkan cara, atau tujuan yang baik itu tidak menghalalkan cara yang tidak baik. Dengan tujuan yang baik juga dengan cara yang baik. Jadi tujuan kita agar dengan mereka tutup aurat tidak mesti dengan kita dengan mereka ya sadis. Kita katakan terima kasih karena Anda menutup aurat dengan sempurna. Atau kawasan wajib menutup aurat itu untuk tahapan yang pertama terlebih dahulu. Jadi kita mempunyai beberapa buah dalil khudu zinatakum inda kulli masjid. Itu tentang ayat yang berkenaan dengan tutup aurat. Begitu juga dengan hadis dan juga dengan ulasan daripada ulama. Laki-laki daripada pusat sampai ke lutut wajib ditutup. Wanita di depan pada yang selain daripada mahramnya seluruh anggota tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Kita tidak menyampaikan pendirian dan juga pandangan kita. Itu adalah hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Kalau ada waktu untuk mutakarah kita mutakarah, kalau ada waktu untuk kita simbang. Jadi kita buka wawasannya terlebih dahulu. Kalau orang itu sudah mahabbah, sudah cinta, insya Allah mudah untuk menerima kebenaran daripada sesiapa saja. Jadi disebabkan karena pendidikan latar belakang yang berbeda-beda, itu yang menyebabkan berlakunya perbedaan pendapat dan juga berlakunya kerusuhan, ketegangan di kalangan kita. Makanya itu sebagaimana kita katakan dahulu, ulama jangan sampai meninggalkan tugas mereka sebagai seorang dai, sebagai seorang murabi, bimbing umat, ajarin umat, bagikan pencerahan, berikan penjelasan, berikan keterangan, didik mereka. Kalau pada saat ulama meninggalkan tugas mereka sebagai seorang mu'alim, tugas mereka sebagai seorang da'i, terus bercampur baur dengan dunia politik dan juga dengan dunia ekonomi, nanti untuk memberikan pencerahan dan penjelasan kepada umat, itu diserahkan kepada siapa? Kalau sudah terbuka hatinya dengan ilmu, kemudian terbuka wawasannya dengan perintah-perintah Allah dan Rasul, kalau tidak kita perintahkan pun insya Allah mereka akan insaf. Dua terakhir. Zimat, ada sebarang soalan? Sini. Ada. Habis. Tentang huru-hara hari kiamat. Orang yang dengan 70 ketaatan orang Nabi
Orang yang mempunyai ketaatan seperti 70 orang Nabi masih tetap risau lagi dengan huru-hara hari kiamat. Bukan hanya orang-orang saja, para nabi-nabi dan rasul pun juga memperkatakan benda yang sama. Nabi kita bersabda, syiar umat manusia pada hari di padang mahsyar semuanya mengucapkan salim salim. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu para nabi-nabi dan rasul pun semacam itu. Semuanya menyatakan setelah umat manusia berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabiullah Adam menjawab, pada waktu mereka minta pertolongan dan juga minta syafaat, innallaha qad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'da. Allah murka dan juga Allah marah, tidak pernah marah sebelumnya dan juga tidak pernah marah setelahnya. Jadi murka dan marah Allah pada saat ketika itu membuat para nabi-nabi dan rasul yang sudah ada jaminan surga pun menjadi risau dan takut. Apalagi dengan orang-orang yang di bawah daripada mereka. Baca bang. Adakah hadis sahih yang menyebut hendaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya telinga kita berlesing atau berdengung, kerana dikatakan waktu telinga berlesing Rasulullah SAW sedang menyebut nama kita di aras dan tinggi. Apakah disunatkan dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi seketika dengan kita bersin? Berising. Begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada di antara daripada yang disebutkan itu pada masa kesemutan. Pernah ada dengan Sayyidina Abdullah ibnu Umar, kata beliau, kalau pada waktu kamu kesemutan maka sebutlah orang yang paling Anda cintai. Insya Allah kesemutannya itu akan hilang secara serta-merta. Itu mungkin untuk orang-orang seumpama beliau, mungkin barangkali akan berlaku semacam itu. Sementara dengan yang tadi saat ketika terngiang yang dalam ingatan kita, apakah pada saat ketika itu dengan kita sunat bersalawat atas alasan karena Nabi kita menyebut kita di arasy? Senang saja jawabannya, wallahu a'lam. Paksa-paksakan diri kalau memang tak pasti, saya tidak pasti tentang itu. Jadi kemarin ada lagi usulan pertanyaan daripada kawan-kawan itu berkenaan tentang selepa atau capal baginda Nabi saat ketika naik menghadap Allah Jalla wa'ala, hatta qaba qausaini au adna auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Itu pun juga kemarin jawabannya Allah alam, tapi katanya ada disebutkan oleh Syekh Yusuf Nabhani yang ada maklumat tentang itu, mohon dikongsikan. Terakhir, habis insyaallah. Tuh bang. Apa yang menyebabkan hadis itu menjadi dhaif dan maudhu? Oke. Yang mudah saja jawabannya. Abang ingat tak, saya pada masa duduk sini tadi itu, saya kan baca hamdalah dan juga baca salawat. Salawat yang mana satu yang saya baca? Abang tak perasan kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tak perasan. Ataupun juga seketika dengan kita tanyakan, abang ikuti pengajian ini sejak daripada bila? Dari malam kemarin atau baru hari ini saja? Masih ingat tak daripada kemarin? Atau juga daripada dulu-dulu lagi? Masih ingat tak yang saat ketika dengan kita adakan program di sini yang pada beberapa bulan yang lalu atau pada waktu kita mengadakan pengajian di atas, saya berbicara tentang apa? Subuh tadi itu. Tak ingat lagi kan? Seandainya bang yang meriwayatkan hadis itu minta maaf, sumpama saya ke abang dan juga kepada abang yang lain, hadis itu kedudukannya akan menjadi lemah sekali. Atau juga mungkin hadis itu akan menjadi maudhu. Jadi bukan karena hadisnya tidak betul, hadis itu betul. Tapi karena orang-orang yang meriwayatkan tadi itu ingatannya tak kuat mana. Jadi kalau ada satu saja di kalangan para rawi-rawi, ini rangkaian hadis daripada Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'i, tabi'ut tabi'i kepada Imam Bukhari. Ini begini dengan rantaiannya. Kalau ada satu orang saja yang lemah ingatannya, atau juga ada satu orang saja yang bermasalah dalam kehidupannya, maka membuat hadis itu akan menjadi lemah. Kenapa? Sebab syarat daripada hadis sahih
Bukan setakatnya bersambung saja daripada guru ke guru, ke guru, ke guru sampai kepada baginda Rasulullah, tapi juga yang meriwayatkan siqah, 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 siqah. Hafalannya kuat, semuanya kuat. Baru kedudukan hadis tadi itu menjadi sahih. Tapi kalau misalnya diriwayatkan oleh Muhammad Nuruddin kepada abang, abang kepada maklum, maklum kepada ma'ti, ma'ti kepada bakso, itu hadisnya dhaifun jiddan, Bang. Ya kita kan bukan orang yang kuat ingat. Macam mana coba Bang, abang kalau NATO ingatan ulama-ulama kita dahulu. Ulama-ulama kita dahulu ada dengan sebagian. Ini hadis ini tak banyak mana. Tak banyak mana. Kita malam semalam kita mulakan, petang semalam kita mulakan daripada hadis yang ke-84. Sekarang kita sudah berada pada hadis yang ke-114. Siapa yang hafal atau dalam berapa buah hadis yang kita hafal daripada hadis yang ke-84 sampai pada hadis yang ke-114. Berarti kita sudah riwayatkan dalam 30 buah hadis. Imam Tirmizi, Muslimat Imam Tirmizi bawa kitab besar sekali, dua kitab besar sekali. Rupa-rupanya kitab tadi itu kumpulan daripada hadis seorang tuh guru beliau yang beliau tidak pernah dijumpa, hanya melalui seseorang. Begitu diberitahukan tuh guru tadi itu ada di tempat, langsung beliau datangin. Beliau bawa dua kitab besar, semuanya kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh tuh guru tadi itu. Begitu sampai kepada tuh guru yang berkenaan, rupa-rupanya tersalah bawa kitab. Yang dibuat tuh kosong saja kitabnya, tak ada tulisan apa-apa. Maka saat ketika itu, begitu dilihat oleh tuh guru beliau, ini sepertinya mengolok-olok saja bahwa kitab pura-pura sebenarnya bukan kitab yang dimaksud. Padahal dengan beliau nak minta simakkan dengan tuh guru beliau tadi itu, begitu dilihat kedua kitab tadi itu kosong, belum ada tulisan di dalam. Jadi dengan tuh guru beliau marah-marah. Kata Imam Tirmizi, minta maaf tuh guru, aku sudah hafal semuanya. Terus dibacakan oleh beliau sejumlah isi kandungan yang dua buah kitab besar tadi itu. Setelah habis isi kandungan kitab tadi itu dibaca, kata tuh guru beliau, mungkin saja ente sudah hafal, kamu sudah hafal sebelumnya. Oke, kata Imam Tirmizi, tuh guru riwayatkan hadis-hadis yang susah dihafal, rawi-rawi yang susah sebutan namanya. Dalam satu majlis dibacakan kira-kira dalam 100 buah hadis. Setelah habis dibaca kembali oleh Imam Tirmizi. Apa kata tuh guru beliau? Aku tak pernah nampak, tak pernah tengok seseorang seumpama kamu. Sekali baca aja, hafal semuanya. Jangankan abang, saya yang tulis hadis ini pun belum hafal lagi. Hadis-hadis. Jadi, gimana? Kita tidak dikatakan hafiz. Terus buat gelaran pakar hadis, bikin malu saja. Jadi kita tahu Bang, orang yang tahu macam itu insya Allah tidak akan merasa lebih dan tidak akan sembarang tuduh orang-orang. Tapi kalau pada saat kita anggap orang itu seperti, minta maaf lah, seperti semut semuanya, berasa kita saja yang jadi gajahnya, yang jadi gede, yang jadi besar. Itu yang kadang-kadang secara terlanjur mensepelekan, sekekehendak mengatakan dan menuduh orang begitu dan begini. Makanya sejak dari dahulu kata Sayyidina Umar, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi, moga-moga mendapatkan rahmat seseorang yang tahu tentang kemampuan nilai dirinya seperti apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita berehat sampai pada pukul 11. Sampai pada pukul 11.10. Kalau start pukul 11.10. Silakan dijemput. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau tadi yang dimakan pun minum air lah. Allah.